Media timnas Cina sindir timnas Indonesia kalau mereka akan berhadapan dengan Belanda, bukan Indonesia. Ayah Emil Audero Mulyadi akan datang ke GBK untuk saksikan debut Emil Audero. Begitupun keluarga Joey Plupesi yang akan terbang ke Indonesia guna mendukung pasukan Garuda. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya, teman-teman yang telah memberikan like-nya ke video ini. Media tersebut menyoroti kehadiran 19 pemain naturalisasi dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. 163 meyakini para pemain naturalisasi yang mayoritas berkarir di Eropa akan menjadi hambatan besar, bahkan oleh karena itu 163 menilai akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang timnas Indonesia. Hal tersebut seolah menandakan bahwa negeri tirai bambu mewaspadai kekuatan tim Merah Putih. Kendati begitu, sindiran pun turut dilayangkan lantaran di antara para pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini hampir semuanya berasal dari Belanda. Kehadiran pemain-pemain dari negeri kincir angin membuat aroma Belanda semakin kental di timnas Indonesia. Jajaran kepelatihan juga sebagian besar dihuni oleh para profesional dari Belanda. Media Cina 163 menyebut skuad asal Patrick Kluivert sudah tidak bisa disebut sebagai tim dari Asia Tenggara, melainkan Belanda. Akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skuad skala besar, tulis media asal Tiongkok tersebut. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia disamakan dengan Belanda. Baik timnas Vietnam, Dodoi Moi, hingga pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik juga pernah melontarkan sindiran serupa. Bahkan, Talajik mempertanyakan kebijakan naturalisasi PSSI dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Padahal pemain yang jadi membelati merah putih memiliki darah asli Indonesia yang memutuskan pulang ke tanah air dengan tujuan yang sama. Alasan Mels Hilgers lebih baik dicadangkan lawan Cina. Pertama, kondisi fisik belum optimal menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina. Cedera hamstring adalah jenis cedera yang rawan kambuh jika dipaksakan bermain terlalu cepat. Meski ada kemungkinan ia pulih tepat waktu, memaksakan tampil dalam laga seberat ini justru beresiko memperparah kondisinya dan membuatnya absen lebih lama di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kedua, performa kurang meyakinkan. Ketika timnas Indonesia kalah di kandang Cina tahun lalu, Mels Hilgers turun sebagai starter, namun tampil di bawah ekspektasi. Ia beberapa kali kalah duel udara dan kurang sigap mengantisipasi pergerakan cepat lini depan lawan. Kekalahan tersebut memperlihatkan bahwa gaya main Cina yang cepat dan langsung cukup menyulitkan Hilgers. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, memberikan tempat bagi pemain yang lebih siap secara fisik dan mental, bisa jadi pilihan yang lebih baik. Ketiga, dimatangkan untuk hadapi Jepang. Cina bukan satu-satunya lawan penting di dua laga sisa skuad Garuda. Masih ada Jepang yang notabene memiliki kualitas jauh diunggulkan. Hilgers sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri secara total agar bisa tampil prima dan menjadi andalan untuk menghadapi Jepang. Jepang bisa menampilkan diri saat belum 100% bugar, justru bisa merugikan dirinya dan tim. Sebaliknya, jika ia sudah sangat pulih, Hilgers bisa menjadi tambahan kekuatan saat menghadapi skuad S1 Hajime Moriyasu yang memanggil banyak pemain muda. Keempat, pelatih Jepang ungkap misi lawan timnas Indonesia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu membuat langkah berani dengan memanggil pemain lapis kedua ke Samurai Biru. Nama-nama andalan seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, hingga Ritsudon tak masuk dalam daftar. Sebagai gantinya, juru latih berusia 56 tahun ini memanggil Kota Takai, Junosuke Suzuki, Kota Tawarat Sumida, Yuhi Hirakawa, Shunsuke Mito, Ryunosuke Sato, Koki Kumasaka, dan Kodai Sano sebagai debutan. Meski begitu, di tengah rotasi skuad tersebut, Takefusa Kubo tetap menjadi andalan Hajime Moriyasu. Layaknya Joey Plupesi, mungkin ia debut bersama Garuda di usia yang sudah tak muda lagi. Tapi dukungan dari keluarga nggak pernah berhenti. Dorongan ini kabarnya bakal kembali meningkatkan semangat bagi gelandang milik Glomel XK tersebut. Setelah beberapa keluarga dari Belanda hingga keluarga dari Ambon
siap terbang menuju GBK. Begitu beberapa keluarga pemain lain, termasuk Emil Audero yang sudah siap debut di depan pendukung sendiri, juga mendapatkan semangat tambahan dari keluarga. Dan inilah cerita kesulitan para keluarga pemain timnas Indonesia yang siap jadi pendorong semangat menuju panggung dunia. Gak bisa dipungkiri, support dan dukungan bukan hanya datang dari semangat para penggemar saja di tribun stadion, tapi dalam lubuk hati terdalam, para penggawa Garuda membela tanah air juga punya dorongan tersendiri dari orang-orang terdekat. Khususnya dukungan keluarga menjadi sebuah berkah dan manfaat tersendiri bagi sebagian pemain, terutama pemain keturunan yang rata-rata besar di Eropa. Sebagai contoh saja, Miss Hilgers. Oke lah, ini pemain belum begitu perform bersama Garuda. Bahkan sering banget dihujat haters wargana tanah air. Tapi karena di belakang layar punya sosok ibu yang sangat mendukung, bahkan ketika dirinya absen membela timnas pun, Mama Linda dan Kak Sarah tetap hadir ke GBK pada matchday Maret lalu. Atau saat baru-baru ini, wawancara dengan ESPN, Mama Miss Hilgers memberikan semangat dukungan pada karir anaknya yang sering terkendala cedera. Kemudian cerita yang tak kalah haru juga datang dari seorang pemain keturunan Aceh, Calvin Verdong. Sebab ia sejatinya punya darah Indonesia dari sang ayah. Ayahnya sendiri, Verdong mengakui jika ayahnya saat ini masih tinggal di Belanda. Tapi meski sama-sama tinggal di negara yang sama, Verdong mengaku sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan sang ayah. Itu berarti sejak kecil hingga sekarang, Verdong dibesarkan oleh ibunya. Tak hanya Calvin, sang kakak Daryl Verdong juga mendapatkan kasih sayang dari sang ibu. Saya harus jujur pada diri sendiri. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk timnas Belanda. Jujur saja, kita sedang dalam proses itu sekarang. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk bermain bagi Belanda. Saya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Itu adalah tujuan utama saya membela timnas Indonesia, kata Verdong dikutip dari ESPN-NL. Meski demikian, darah Alkonsisten masih sangat kental dengan Nusantara berkat sang ibu yang memberikan masakan khas dan menyuguhkan budaya lain yang bernuansa Indonesia. Begitu juga dengan Roknar. Walaupun absen, sang ibu tetap sangat bersyukur punya anak yang akhirnya membanggakan namanya. Kini menjelang matchday Juni, para pemain keturunan yang belum lama gabung pun ingin mengajak para keluarga untuk merasakan atmosfer GBK. Biar nggak penasaran, apalagi harus repot-repot mencari handphone untuk video call seusai laga panas. Seperti yang pernah dilakukan oleh Joy Pelupesi ketika debutnya yang berubah manis atas Bahrain. Diakhiri dengan air mata haru keluarga, tapi ketika itu hanya bisa lewat video call. Dan pada laga melawan Cina nanti, Joy dikabarkan bakal membawa saudara-saudaranya langsung untuk menyaksikan di tribun GBK. Biar nggak usah repot-repot mencari melampiaskan rasa haru, keluarga termasuk orang tua saudara disebut bakal diangkat semua dari bandara. Selain itu, menurut status Norko Rompot, keluarga Joy Pelupesi yang datang dari Ambon juga bakal hadir semuanya di GBK, bersatu dengan keluarga lainnya pada 5 Juni mendatang. Nyong Ambon dan Nyong Belanda bakal bersatu. Dan yang tak kalah menarik, dari tanah timur Indonesia, Mataram, juga ada seorang kiper yang siap debut menjaga Mister Gawang Garuda, Emil Audero Mulyadi. Kiper asli kelahiran Mataram yang sempat menimba ilmu di Italia karena sang ibu diketahui memang orang Italia asli. Kini ia balik ke pangkuan ibu pertiwi dan siap memainkan laga pertamanya di GBK Betok, menggantikan Martin Pas yang terkena akumulasi kartu kuning. Tugasnya di Palermo yang telah usai juga bakal mempercepat Kang Emil gabung ke TC di Pulau Dewata Bali. Saat debut nanti, keluarganya dari Lombok juga dikabarkan bisa hadir di tribun GBK, terutama sang ayah, Edi Mulyadi, yang merupakan orang Indonesia asli kelahiran Mataram. Mungkin dulu ia menolak, tapi sekarang kiper kelahiran Mataram 18 Januari tahun 1997 itu mendapatkan support yang penuh dengan kebanggaan dari ayahnya tersebut. Emil sendiri memang dikenal sangat erat dengan Indonesia. Walaupun sejak sekolah menengah pertama alias SMP, ia sudah merantau ke Eropa diajak kedua orang tuanya. Tapi
Menurut pengakuan tetangganya di Lombok, kiper 28 tahun itu masih sering pulang di waktu-waktu penting. Layaknya saat setiap lebaran, disebut sangat sering pulang untuk bermain dengan warga sekitar. Dan kebenaran, saat timnas main di GBK pada 5 Juni, momennya berdekatan dengan Idul Adha. Mungkin setelah selesai membela Garuda, Emil juga bakal berkunjung ke tanah kelahirannya lagi.